Kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buatnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuat di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya, bagaimana mau sembahyang, Pak? Tinggal di Jakarta masih kontrak. Siapa habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah, Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya, Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil, Pak. Atasnya asap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen, Pak, tenang, saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah permanen. Bagus rumahnya. Lain lagi. Iya, rumah sudah permanen, tembok, ubin. Cuman isinya belum ada, Pak, perabotannya. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang, saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tekelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed, dan lo-pilo, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya. Bagaimana? Sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada, Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan. Kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet, Pak, mau ke masjid juga getap dah. Diberikan rezeki, bisa beli kendaraan. Lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, sudah punya sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung, laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish. Karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita. Cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian, saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan. Dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah, tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya, tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al-musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah.
Ar-ra'ya itu yang digembalai. Binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya, kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Jet set zaman dulu itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda, dulu mah kuda band. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Apalagi di zaman sekarang ini, wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita. Melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu transfer biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah, berani banget dah. Kalau duit nggak mungkin cukup, tapi begitu baca melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah. Perkara utang itu bakal nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan. Sehingga terjebak pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir. Bekipak kemari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silakan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru, ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda. Mana-mana kekejek mulu. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out nggak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu agar kita mensyukuri yang ada dan tidak suudzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu ya Allah. Nah, sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ke pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya, sudah diculik, rawatlah di istana raja ini, diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong, di sop legit. Udah, kerjanya cuma makan tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Dah giliran dapat 1 bulan 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di stop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mau buta dagingnya gak enak.